Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Antara lain Allah menolong kita agar kita bisa hadir ke tempat ini, ke tempat ngaji ini, ke majelis taklim ini, walaupun kondisi agak hujan, kita tetap hadir, ya, kita tetap hadir. Alhamdulillah, semoga Allah terus menolong kita agar kita istiqomah ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan membahas atau menyampaikan tentang salah seorang sahabat Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya nanti, kita teladani, kita tiru bagaimana akhlak mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana kedermawanan mereka, dan lain sebagainya. Kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memudahkannya bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang utama, ya, seperti sahabat-sahabat Nabi, dan akhirnya kita layak untuk bisa masuk surganya Allah. Kali ini kita akan membahas atau menyampaikan tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ini cukup banyak, ya, di sahabat bernama Abdullah ini. Ada Abdullah bin Umar seperti yang pernah kita sampaikan, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Mas'ud, ya. Kali ini kita akan menyampaikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau ini lahir di Mekah, ya, lahir di Mekah dan bekerja sebagai penggembala kambing. Dari pekerjaan inilah Allah mentakdirkan beliau bisa masuk Islam. Suatu hari ketika Abdullah bin Mas'ud ini menggembalakan kambing itu maksudnya apa? Menggembalakan kambingnya orang, ya. Menggembalakan, dia itu hanya apa? Mencari buruan, ya, mencari buruan atau ingin mendapatkan upah dari situ, ya. Ketika Abdullah bin Mas'ud ini menggembalakan kambingnya, dia didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar yang saat itu sedang kehausan. Rasulullah ini meminjam, dalam tanda kutip, ya, meminjam kambing, salah satu kambing yang digembalakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu berupa anak kambing betina yang belum digauli pejantan, ya. Logikanya kalau kambing itu betina belum digauli pejantan berarti apa? Air susunya pasti tidak keluar, tidak mungkin mengeluarkan air susu. Abdullah bin Mas'ud ini memenuhi permintaan Rasulullah untuk meminjamkan apa? Kambing betina yang belum digauli pejantannya, belum digauli pejantan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kambing itu, susu kambing itu sambil berdoa, ya, sambil berdoa. Setelah itu ada kejadian ajaib, ya, aneh, ya. Tapi bagi Allah tidak aneh, ya, sama sekali tidak aneh. Kalau Allah mau mengabulkan doa yang dipanjatkan Rasulullah tadi, maka mudah saja bagi Allah, ya. Setelah Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap susu kambing itu lalu berdoa,
maka kantong susu kambing itu penuh dengan air susu. Lalu Abu Bakar memerah susu itu, air susu itu, dan meminumnya sampai kenyang, sampai kenyang. Padahal itu menurut akal manusia tidak mungkin, tidak mungkin. Lalu ia memerah lagi, lalu diberikannya ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abi Mas'ud ikut minum, Lalu seperti biasanya kalau ada makanan, minuman, itu Nabi pasti yang terakhir, Nabi pasti yang terakhir, bukan seperti kita kalau ada makanan, minuman minta yang pertama gitu. Kalau Nabi pasti yang terakhir, Dan yang terakhir Abu Bakar As-Siddiq ini memerah lagi. Kali ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau bertiga ini minum sampai kenyang, maka Nabi bersabda lagi, "Wahai air susu kambing, mengempislah," katanya Nabi. Maka setelah itu benar air susu kambing itu mengempis. Lalu kambing itu dilepaskan dan dia berlari berkumpul bersama kambing-kambing lainnya. Karena melihat sesuatu yang ajaib ini, melihat kebesaran Allah secara langsung lewat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abi Mas'ud merasa takjub. Dan akhirnya saat itu juga Abdullah bin Abi Mas'ud ini masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Dan beliau ini tercatat sebagai orang ke-6 yang masuk Islam. Berarti beliau ini termasuk as-sabiqunal awwalin, as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang generasi pertama yang masuk Islam. Lalu apa saja keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud ini? Keutamaan yang lain tentu sangat banyak, tentu sangat banyak. Pada kesempatan malam ini kita sampaikan beberapa saja, 1 atau 2 gitu, Nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan lagi, Seperti para sahabat yang lainnya, sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Mas'ud ini walaupun perawakannya kecil, tubuhnya Abdullah bin Mas'ud ini sangat kecil untuk ukuran orang Arab, Tapi beliau seorang pemberani, seorang yang pemberani. Sahabat Nabi itu nggak pernah ada yang penakut, itu nggak ada. Apalagi kalau urusan membela agamanya Allah, pastilah mereka itu menjadi orang yang sangat berani. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini berbincang dengan para sahabatnya, sesama pemuda gitu, di Mekah, yaitu timbul keinginan di antara mereka itu untuk untuk membacakan Al-Quran di depan orang Quraisy, orang Quraisy yang masih kafir saat itu. Nah, mereka sepakat untuk itu, tapi lalu mereka bertanya siapa yang mau membacakannya. Langsung Abdullah bin Mas'ud ini langsung bilang, saya akan membacakannya. Tapi para sahabat yang lain itu tidak membolehkan itu. Karena apa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini tidak punya kerabat yang bisa membelanya nanti apabila dia dipukul oleh orang kafir Quraisy. Jadi kebiasaan di Mekah itu kalau ada seseorang dipukul oleh orang kafir Quraisy, lalu ada penjaminnya keluarganya, maka tidak berkelanjutan memukulnya, langsung dihentikan dia. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu ternyata nggak punya keluarga yang bisa menjadi penjaminnya, tapi dia bertekad untuk membacakannya. Maka besoknya ketika kaum Quraisy ini sedang duduk-duduk, kafir Quraisy sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah, maka Abdullah bin Mas'ud ini berdiri di makom Ibrahim, Di sekitar Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Itu bagi mereka yang sudah umroh, mereka yang sudah haji pasti tahu tempat ini, Makom Ibrahim itu bukan makamnya Ibrahim, tapi tempat Ibrahim itu berdiri dan berdoa ketika membangun Ka'bah, gitu, Itu disebut makom Ibrahim, makom Ibrahim. Dan itu menjadi salah satu tempat yang mustajabah bagi orang yang sedang umroh atau haji untuk berdoa. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini berdiri di situ,
lalu apa? Dengan suara yang lantang dia membaca Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-1 sampai ayat ke-4. Ayat ke-1 sampai ayat ke-4. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai bicara. Mendengar ini, 4 ayat ini dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud ini, maka apa? Orang-orang kafir Quraisy itu merasa takjub ya. Terkesima, mereka mendengarkan itu. Tidak sadar mereka mendengarkan. Lalu setelah sadar, mereka itu memukuli Abdullah bin Mas'ud tadi. Kenapa? Karena yang dibaca ternyata apa? Ternyata Al-Quran. Ternyata Al-Quran, yaitu sesuatu yang dibawa oleh Muhammad. Berarti mereka itu bukan apa? Bukan tidak mau mendengarkan kalimat-kalimat bijak seperti itu ya. Tapi apa? Mereka tidak mau mendengar sesuatu yang dibawa Muhammad itu. Itu berarti apa? Bukti mereka tidak objektif ya. Mereka apa? Subjektif sekali. Sesuatu yang dibawa Muhammad mereka tolak ya. Mereka tolak karena apa? Karena khawatir mereka itu egonya tertindas ya. Khawatir apa? Harga dirinya jatuh kalau mengakui Muhammad sebagai nabi gitu. Jadi segala sesuatu yang dibawa Muhammad mereka tolak oleh golongan Abu Jahal dan sebagainya. Karena sadar yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud ini adalah Al-Quran, sesuatu yang dibawa oleh Muhammad, maka apa? Mereka berdiri langsung memukuli Abdullah bin Mas'ud. Sambil dipukuli itu Abdullah bin Mas'ud terus membaca ayat-ayat berikutnya dari apa? Dari Quran surat Ar-Rahman ini sampai selesai. Sehingga setelah selesai Abdullah bin Mas'ud ini pulang dan wajahnya penuh darah karena dipukuli tadi, lebam semua ya. Maka dia menemui Rasulullah dan para sahabat saat itu. Dia bercerita dengan senangnya, dia merasa tidak menyesal sama sekali. Sepertinya tidak merasa sakit sama sekali ya. Dia menyesal dia bercerita kepada para sahabat dan pada Rasul dengan senang ya, bahwa dia habis dipukuli oleh orang kafir Quraisy di Mekah, di Ka'bah gitu. Karena apa? Karena dia membaca Quran surat Ar-Rahman tadi. Lalu salah satu sahabat bilang, inilah yang kami khawatirkan akan menimpamu. Kenapa kemarin kami melarangmu gitu. Para sahabat yang lain mengatakan kepada Ibnu Mas'ud agar tidak diulang lagi, hal seperti itu tidak diulang lagi. Tetapi Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah bin Mas'ud ini biasa juga disebut Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu artinya anaknya Mas'ud ya, anaknya Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah katanya, musuh-musuh Allah itu bagiku tampak kecil gitu. Jadi Ibnu Mas'ud tidak menganggap Abu Jahal dan lain sebagainya itu yang masih kafir itu sesuatu yang menakutkan, tidak. Bagi Ibnu Mas'ud itu adalah orang-orang yang sangat kecil ya. Jika Rasulullah mengizinkan saya untuk membacakan Al-Quran besok kepada mereka, maka saya akan membacakannya lagi ya. Luar biasa keberaniannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semangat seperti ini perlu kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Untuk apa? Untuk menyiarkan Islam ini ya, kepada orang-orang terdekat kita, Agar apa? Agar semuanya paham tentang Islam dan mengamalkan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, sehingga selamat hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Lalu walaupun Ibnu Mas'ud ini seorang yang perawakannya kecil untuk ukuran Arab, dia pun bukan menjadi seorang penakut, dia menjadi orang yang sangat berani, bahkan dia selalu ikut di dalam peperangan Rasulullah.
di dalam perang-perang yang diadakan yang diikuti oleh Rasulullah, maka Ibnu Mas'ud ini pasti ikut juga, pasti ikut juga. Seperti di perang Badar, ya, seperti di perang Badar. Ini merupakan sejarah bagi Ibnu Mas'ud, ya. Ketika perang Badar itu, Abu Jahal tidak menyadari, ya. Abu Jahal itu gembongnya orang kafir Quraisy, ya. Orang kafir Quraisy ini salah satu pemimpinnya, salah satu tokohnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal waktu itu naik kuda, kudanya sangat gagah, tinggi. Dia sambil memberikan komando gitu. Dia tidak sadar kalau ada dua orang remaja yang masih kecil gitu mendekati dia gitu. Dua orang remaja ini adalah remaja Ansor, ya. Dia Muslim dari asli Madinah, maka disebut sahabat Ansor. Kedua remaja ini bernama Mu'az dan Mu'awiz, ya. Mereka berdua mendekat. Karena apa? Karena mereka berdua itu bertekad untuk apa? Untuk membunuh Abu Jahal, ya. Abu Jahal. Karena apa? Karena mereka itu mendengar bahwa mereka sering menghina Rasulullah, sering memperolok-olok Rasulullah. Mereka tidak rela, mereka tidak mau Rasulullah dihina seperti itu. Mari kita timbulkan juga rasa ghirah seperti ini, rasa cemburu seperti ini, marah seperti ini. Apabila Islam dihina, apabila Rasul dihina, maka kita harus punya rasa marah. Seperti halnya ini, dua remaja ini, Mu'az dan Mu'awiz. Karena mendengar Abu Jahal ini selalu menghinanya, mereka ingin membunuh Abu Jahal, ya. Bahkan ibunya salah satu remaja ini bilang, kamu jangan pulang ke rumah kalau belum berhasil membunuh Abu Jahal. Luar biasa ibunya, ya. Sangat mendukung. Bukan seperti ibu-ibu pada umumnya, saking sayangnya kepada anaknya, maka anaknya tidak boleh berjuang, ya, khawatir ada celaka dan sebagainya. Tapi ini ibunya berpesan, kamu jangan pulang kalau belum bisa membunuh Abu Jahal gitu. Maka mereka itu mendekat terus, mendekati Abu Jahal. Setelah dekat, Mu'adz langsung menebaskan pedangnya gitu, ya. Dia berniat apa? Mau menebas Abu Jahal, tapi karena remaja ini masih pendek, sedangkan kudanya Abu Jahal sangat tinggi, maka yang kena tebas itu adalah kuda dari Abu Jahal. Maka robohlah kuda Abu Jahal itu, dan Abu Jahal ikut jatuh gitu. Abu Jahal kaget dan marah, ya. Lalu dia hendak bangun, langsung disabet oleh siapa? Oleh Mu'adz ini kakinya sampai patah, sampai lepas kakinya. Berarti remaja ini sangat kuat, ya, sangat kuat. Lalu si Mu'awiz tidak mau ketinggalan, langsung memukulkan pedangnya ke kepalanya Abu Jahal. Abu Jahal tersungkur gitu. Dan di sekitar Abu Jahal itu ada beberapa tokoh Quraisy lain, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini waktu itu masih kafir, dan kelak Ikrimah ini masuk Islam dan menjadi tentara Islam, pahlawannya Islam. Ketika itu Ikrimah melihat bapaknya dicerang seperti itu, dia langsung menyabetkan pedangnya kepada Mu'adz tadi, ke lengan kirinya, sampai lengan kiri dari Mu'adz tadi hampir putus gitu. Lalu Mu'adz ini minggir. Yang Mu'awidz langsung masih mau membunuh siapa? Abu Jahal tadi. Ikrimah melihat ayahnya mau dibunuh itu langsung mengejar siapa? Si Mu'awidz, membiarkan Mu'adz tadi. Lalu Mu'adz ini lari, sedangkan Ikrimah berduel sengit dengan siapa? Mu'awidz. Karena tidak imbang, ya. Sudah Ikrimah sudah dewasa gitu, bahkan salah satu panglima perang. Dan Mu'awidz tadi itu seorang remaja yang masih bau kencur itu, belum pengalaman berperang, maka tidak imbang. Maka Mu'awidz tadi gugur sebagai syahid di perang Badar itu tadi, ya. Syahid. Sedangkan Mu'adz tadi dia terus lari, tidak memperdulikan tangan kirinya yang hampir putus, ya, karena disabet pedangnya Ikrimah tadi. Dia terus lari, ingin mencari siapa? Ingin mencari Rasulullah.
Setelah ketemu Rasulullah, Mu'adz tadi langsung memeluk Rasulullah, langsung memeluk Rasulullah, dan dia bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya dan Mu'awidz berhasil membuat Abu Jahal cedera, tetapi dia masih hidup karena kami diserang oleh anaknya yaitu Ikrimah dan beberapa orang Quraisy yang ada di sekitarnya. Lalu Mu'adz tadi menunjukkan tempat dari siapa? Dari Abu Jahal tadi. Mendengar itu Rasulullah memanggil Abdullah bin Mas'ud tadi. Abdullah bin Mas'ud dipanggil, diperintah untuk mencari Abu Jahal. Berangkatlah Abdullah bin Mas'ud tadi, dan benar sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Mu'adz tadi, Abdullah bin Mas'ud menemukan Abu Jahal yang sedang cedera. Dia menekan leher dari Abu Jahal, lalu dia berkata, wahai musuh Allah dan Rasul. Saking bencinya Abdullah bin Mas'ud ini kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Karena apa? Dia itu selalu memusuhi Allah dan Rasulnya. Dia selalu menghina Rasul. Bahkan dia pernah memukul Rasul. Dia pernah membuat Rasul berdarah. Gitu. Pada hari ini, kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Jahal, Allah telah menghinakanmu. Abu Jahal bukannya meminta ampun ya, orang Quraisy itu luar biasa memang ya, jarang sekali mereka minta ampun itu. Walaupun tertekan seperti itu, walaupun dalam kondisi kritis seperti itu, Abu Jahal tidak mau minta ampun. Bahkan dia dengan sombongnya bilang, dengan apa Allah menghinaku? Apa karena engkau membunuhku? Katanya Abu Jahal dengan sombongnya. Maka melihat kesombongan dari Abu Jahal ini, Abdullah bin Abi Mas'ud mengangkat pedangnya hendak membunuh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal seperti memberi isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud. Melihat isyarat itu, Abdullah bin Abi Mas'ud menurunkan pedangnya. Seperti Abu Jahal mau bilang sesuatu. Abdullah bin Abi Mas'ud itu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Abu Jahal. Barangkali di saat seperti ini Abu Jahal mau mengucapkan kalimat syahadat. Barangkali Abu Jahal hendak masuk Islam. Maka Ibnu Mas'ud tidak jadi mengangkat pedangnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Ibnu Mas'ud? Dia bilang, sampaikan salamku kepada temanmu. Maksudnya itu apa? Sampaikan salamku, kata Abu Jahal, kepada Muhammad ya. Temannya Muhammad itu kan, temannya Ibnu Mas'ud kan Muhammad ya. Dan saya, katanya Abu Jahal, adalah musuhnya dunia akhirat ya. Bukannya dia bersyahadat, tapi dia malah bilang apa? Bahwa dia musuhnya Muhammad dunia dan akhirat. Maka karena kesombongannya itu, Abdullah bin Abi Mas'ud mengangkat pedangnya, langsung menyabetkan ke lehernya, dan meninggallah Abu Jahal di tangan Abdullah bin Mas'ud. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu di samping keutamaan tadi itu yang sudah saya sampaikan, bahwa dia Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang ke-6 yang masuk Islam. Masuk Islamnya karena melihat keajaiban, atau lebih pasnya disebut mukjizatnya Rasulullah, yaitu memerah air susu dari kambing yang tidak mungkin mengeluarkan air susu. Lalu merupakan orang pertama yang membacakan Al-Quran kepada orang Quraisy dengan berani. Dan dia adalah pembunuh Abu Jahal di perang Badar. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan Abdullah bin Mas'ud ini yang lain. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita lanjut lagi tentang kisah ini, kisah para sahabat ini. Segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menolong kita, semoga Allah memudahkan bagi kita agar kita bisa menteladani sifat-sifat atau keutamaan-keutamaan dari para sahabat Nabi, sehingga kita layak disebut menjadi hamba Allah yang utama dan layak masuk surganya Allah. Jika ada yang salah, itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.